قد خصهم رب العلا بكماله يا بدر يا بدر من عز كل كمال يا بدر يا بدر من عز كل كمال ماذا يعاد والقرآن ماذا يعد وهو كمقالي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembacaan salawat Nabi, pembacaan salawat tiba telah kita laksanakan. Semoga dengan pembacaan salawat Nabi senantiasa menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua bisa mendapat sahabat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat-sahabat bisa kembali ke tempat. Sahabat-sahabat dan hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang selanjutnya yakni sambutan yang pertama yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PAC PP Ansor Kecamatan Galuh. Dan ini akan disampaikan oleh sahabat Zainal Abidin. Kepada sahabat Zainal Abidin, waktu dan tempat disilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina. Semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salli ala Sayyidina Muhammad Nabi akhiruz zaman, Nabi yang telah membimbing kita sehingga kita mampu membedakan mana itu yang hak dan mana itu yang batil. Ketiga kalinya saya ucapkan ribuan terima kasih atas kerawulanipun sedaya sahabat-sahabat dan sesepuh bini sepuh desa Megaluh. Juga saya ucapkan ribuan terima kasih dumateng pengurus takmir masjid ingkang kersa dipun panggeni kegiatan Rijalul Ansor. Mugia sedaya napa ingkang sampun dipun siapaken menawi panggenan daharan lan sak pinunggalipun dipun catat kalian namung sebagai amalan ingkang sahih dan senantiasa memberikan barokah manfaat. Sahabat-sahabat, Bapak, Ibu yang saya hormati, kula cerios sekedap bahwasannya ketika saya menjadi ketua Ansor di Megaluh ini, saya melihat begitu besar tantangan yang ada di Megaluh. Terutama adalah tantangan ketika kita menggait para pemuda. Kita akui atau tidak bahwasannya di Megaluh ini kita sedikit perlu mempersiapkan generasi penerus bangsa kita. Awal ketika kepengurusan Ansor terjadi di Megaluh, kita dengan sahabat-sahabat mencoba untuk keliling ranting-ranting. Masya Allah, luar biasa sahabat-sahabat, Bapak, Ibu.
Tantangan yang ada luar biasa sekali. Kulo kinten niku gampil kelupono lari-lari nem-neman. Ternyata ketika kita kunjung ke satu desa, pados laris tunggil mawon. Sampai hari ini kesulitan saya di beberapa desa. Pemudanya banyak, tetapi ketika kita ajak untuk bersama-sama di dalam gerakan pemuda Ansor, bersama-sama kemudian membangun jati diri dan beribadah kepada Allah, luar biasa sekali tantangannya. Maka sampai hari ini kita masih berjuang membuka jalan bagaimana ranting-ranting yang ada di Megalo ini bisa ada kepengurusan, bisa ada pemuda yang mau peduli. Nah, ini ternyata tantangan kita begitu besar. Ketika kita lihat ini berbanding terbalik dengan begitu banyaknya pemuda yang ternyata itu nongkrong di warung wifi daripada suka di majelis seperti ini. Ini hal yang harus kita pikirkan bersama. Sampai kapan kemudian kita, kondisi pemuda kita sampai sekarang, dan sampai kapan akan terus seperti ini? Ini adalah PR buat kita semuanya, karena generasi penerusnya bangsa ini, Indonesia mau dibawa itu tergantung para pemudanya. Nah, kalau para pemudanya sekarang itu generasinya itu generasi naudzubillah, generasi micin, generasi merunduk karena HP, dan ini panjenengan pirsani lare walit sangat niku pun dicekeli HP. Munggah kedhi samangke sekolah sudah daring, pembelajaran daring, tetapi tidak diimbangi dengan kontrol oleh orang tua. Naik lagi di usia remaja. Usia remaja sekarang itu sosialnya sedikit tergeser, tidak banyak tapi sedikit tergeser. Tergesernya bagaimana? Berkumpul dalam satu majelis, tetapi boten enten sing ngomong-ngomongan belas. Padha nyekel HP dilu, iki jejer niki, tak koncoe. Ayo, sahabat-sahabat, konco-konco ngumpul di warung sini. Ngumpul sarang, begitu ngumpul, tidak ngobrol di situ. Tetapi apa? Memanfaatkan HP-nya sendiri-sendiri. Nah, ini kemerosotan tingkah laku sosial. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Nah, ini mau tidak mau ini terjadi. Sekarang mari kita bersama-sama mencoba untuk mencari solusi, bukan mencari masalah, tapi mencari solusinya. Bagaimana ini bisa kita pecahkan bersama. Bagaimana kemudian para pemuda ini mau peduli terhadap dirinya sendiri, masa depannya, bangsanya, agamanya. Ini yang harus kita coba untuk memecahkan bersama. Nah, di dalam kegiatan Ansor salah satunya adalah menggait para pemuda melalui kegiatan Rijalul Ansor. Alhamdulillah sekarang itu sudah budayanya anak-anak remaja sudah mulai suka sholawat. 1000 langkah lebih maju. Berbagai macam kelompok sholawat banyak sekali. Mulai dari MPR, mulai dari pecinta sholawat dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok ini tidak jadi masalah, karena ini mengembangkan semuanya cinta kepada Nabi. Ini salah satu metode kita. Makanya
PAC Ansor Megaluh mulai kembali membuka ruang untuk berkeliling kembali dari ranting ke ranting. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, bahwasannya PAC Ansor Megaluh itu yang berkenaan dengan Rijalul Ansor itu setiap dua selapan sepindah itu keliling ke ranting-ranting. Jadi kados bulan September niki giliran di Desa Megaluh. Nanti berikutnya keliling ke ranting yang lain. Di dua selapan berikutnya gantos ngaos rutin di kantor MPC yang diasuh oleh Gus Latif saking Tambak Beras. Jadi sebenarnya kegiatan Rijalul Ansor ini berputar setiap selapan sepindah. Cuma tempatnya dua selapan itu berada di ranting, dua selapan berada di kantor MPC. Nah, ini adalah bentuk kita untuk menata rohani para remaja, para pemuda kita. Sehingga selain mereka dibekali oleh ilmu pengetahuan, selain mereka dibekali oleh IT yang tinggi, tetapi tidak melupakan bahwa rohaninya perlu dibangun. Nah, ini kita mengarahkan ke sana. Kita juga akan mencoba menggait para pemuda itu dalam bentuk metode yang lain. Kita kemarin sudah komunikasi dengan beberapa sahabat-sahabat yang mempunyai tren bagaimana cara bisa menggait para pemuda itu. Di antaranya kemarin kita sharing dengan Cak Ukil. Pirsa nggih Cak Ukil. Cak Ukil niku bibit asli Megaluh yang sekarang lagi in di tingkat nasional nih. Dan alhamdulillah juga hari ini juga didatangi oleh artis dari Pelandaan nih, Mas Husnul nih, datang dari Pelandaan, datang ke Megaluh. Insya Allah setiap kali kegiatan Rijalul Ansor beliau datang ke sini. Jadi kula nitip datang Bapak, datang Kiai, kula nyuwun duka, kula tak izin ngajak sahabat-sahabat ini derek-derek dalam kegiatan Rijalul Ansor. Mugia ini niki dipun paringi kekuatan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Zainal Abidin disampaikan terima kasih. Sahabat-sahabat yang berbahagia, memasuki acara yang selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Takmir Masjid Sabilul Mudatin Dusun Kedugoro bersama Megaluh. Acara ini akan disampaikan oleh panjenenganipun Ustaz. Pada panjenenganipun monggo dan tempat disilakan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma syahid alaina kulla asir wa bi asir wa la tu'asir. Rabbi iman wa rahman wa adlan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan Ketua MPC NU Megaluh sekaligus Sekretaris MPC Megaluh yang malam ini bisa hadir di tengah kita, pimpinan cabang gerakan pemuda Ansor Megaluh dan sahabat-sahabat Ansor yang malam ini juga ikut bersama-sama di Masjid Sabilul Mudatin.
Alhamdulillah pada malam ini kita semua bisa bertemu, berkumpul dalam acara berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan Kecamatan Megaluh ke depan tambah barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Harapan kita semua mudah-mudahan kita di yaumil kiamah nanti mendapat syafaat dari Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, pertama atas nama pengurus takmir Masjid Sabilul Mutadin, terima kasih kepada pimpinan anak cabang pemuda Ansor yang malam ini mau menempati tempat ini. Kami hanya berdoa mudah-mudahan dengan kegiatan ini, khusus di Dusun Kedung Murid, generasi muda Kedung Murid akan bisa ikut kegiatan Ansor, kegiatan yang intinya adalah untuk mendekatkan diri pada Allah lewat Jalil Ansor. Ini bentuk untuk menjaga tradisi, untuk mengembangkan tradisi NU. Ada sholawat, ada tahlil, ada istighosa. Ini yang harus kita jaga. Ini yang kita pertahankan. Di samping hal-hal yang lain. Makanya terima kasih yang bisa hadir di tempat ini. Kami pengurus hanya berdoa, mudah-mudahan harapan dari pimpinan Ansor tadi itu diijabah oleh Allah. Amin. Dikabulkan oleh Allah sehingga Ansor di Kecamatan Megaluh itu tambah baik dan tambah baik. Yang kedua, mohon maaf, banyak hal yang kurang kami persiapkan. Makanya mohon maaf di semua hal. Yakin ada yang kurang pas, ada yang kurang berkenan. Makanya atas nama pengurus takmir Masjid Sabilul Mutadin, kula nyuwun ngapun sakata-katahipun. Dekat kula dinten sambutan saking pengurus takmir, kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Masyuri disampaikan terima kasih. Sahabat-sahabat dan yang berbahagia, memasuki acara yang selanjutnya yakni Maulid Hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan bermanapun beliau Ustaz Syahroni. Kepada beliau Ustaz Syahroni waktu dan tempat silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pengurus baik dari jajaran PAC ataupun Ranting Ansor Megaluh, semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah Allah mentakdirkan kita dapat berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan selalu disertai manfaat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam selalu terlimpahkan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya melihat di banner ini ada Rijalul Ansor. Saya ingat ada satu makalah, Syubbanul Yaum Rijalul Ghad. Syubbanul Yaum Rijalul Ghad. Syubbanul Yaum, pemuda pada saat ini, adalah Rijalul Ghad, tokoh di masa yang akan datang. Yo karep delok saiki subbane piye.
Pemudanya sekarang bagaimana? Kalau pemudanya sekarang itu berkualitas, yang di masa akan datang betul-betul akan menjadi rijal, akan menjadi tokoh. Tapi syubbannya saat ini, pemudanya saat ini, wiritane karo HP main game, ya wallahu a'lam bishawab. Ya, memang teknologi sekarang HP itu tidak bisa kita hindari. Yuraknya disalahnya. Yang namanya tren, namanya model, wis teko wayahe gak kena dipenging. Wis teko wayahe. Cuman bagaimana kita mengelola supaya tidak sampai kebablasan. Dipenging ora kena. Dipenging bocahe wong tuane ngajari. Ini yang di depan ini ngaji di musola saya. Neng langgar ate gawa HP, tak banting HP-mu. Betul. Ya iki JN situ ini. Konangan nang langgar datang gawa HP. Ayo kene HP nih. Tak gua nang kali kok tak banting, meneng ae gak jawab. Ayo tok naik kartu nih. Tak tugel kartu nih. Sama sekarang gawa nih, gawa HP temen. Tak uncalin nakali temen HP. Ya. Dalam satu kesempatan harus ada ketegasan. Kita tidak melarang wong nyekel HP. Oh, apalagi kalau masih seusia ini, sesenengi dolanan. Tapi harus iso bagi waktu. Ya. Anak saya itu lek njaluk HP pakai isyarat, lek gak apal Yasin, gak apal juz 20 gak iso nyel HP. Nangis wis kayamu. Lek gak apal surat Yasin, gak apal juz 20, ora tak tukoni HP. Lek teko wayahe ora usah njaluk, lek wayahe butuh tak tukoni. Ya. Disinilah tantangan, bukan hambatan. Bukan hambatan, tantangan. Mungkin apa yang disampaikan oleh Ketua Ansor PAJ Megaluh sama yang dirasakan oleh Ketua MWC atau organisasi udah gampang. Yo wis gak enek bayarane. Paling buanter lek api yo dilem ngono tok. Tapi lek gak bener kok salah gak sono to, ya kiwa tengen maido wis gawane. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan status sebagai pemuda, bahwasannya syubbanul yaum rijalul ghad itu akan terwujud kalau didasari dan dimodali dengan ilmu. Banyaknya sekarang orang yang tidak jelas, semangat keislamannya tinggi, tapi nggak didukung dengan ilmu yang jelas, akhirnya yang ngawur. Ya, akhirnya ngawur. Kalau kita melihat sejarah kemarin pada waktu malam tanggal 17 Agustus, mungkin sebagian di sini sudah saya sampaikan. Saya sedikit cerita tentang siapa Syekh Malik Maulana Ibrahim yang asalnya itu dari Samarkand, bukan abahnya Sunan Ampel, bukan. Yang Malik Maulana Ibrahim itu asalnya dari Uzbekistan, Samarkand. Ngaji di Arab Saudi, dilanjutkan di Mesir. Ketika di Mesir membaca kitab yang dikarang oleh Ibnu Battuta. Ibnu Battuta, yang mana Ibnu Battuta itu adalah seorang ahli tafsir, seorang mufassir, juga seorang yang ahli dalam bidang ilmu geografi. Kegemarannya itu rihlah. Rihlah itu melalang buana. Akhirnya perjalanan selama melakukan rihlah itu disusun dalam satu kitab yang namanya kitabnya Ar-Rihlah. Ya. Nah,
Kitab ini dibaca oleh Maulana, oleh siapa? Malik Ibrahim tahun 1200-an. 50 tahun berikutnya itu Sayyidun Abdul perjalanan sampai ke Nusantara. Salah satunya yang disinggahi adalah di Samudra Pasai. Ya. Jadi diceritakan dalam batu bukit tinggi, bukit barisan, ada pulau di sebelahnya yang banyak menghasilkan padi, ditulis Pulau Jawa. Kalau ke timur terus ada satu pulau yang penduduknya itu tidak kenal pakaian, mudo, bahasa Arab mudo itu Urian. Akhirnya sampai tadi sebutan dengan pulau itu dinamakan Pulau Irian. Karena bahasa Arabnya Urian, bahasanya Arabnya mudo itu Urian. Sampai dari sebutan pulau itu Pulau Urian. Dengan logat kita diarani Pulau Irian. Yang akhirnya oleh Gus Dur Irian itu dihapus, ojo gawe sebutan Irian takut gak penak. Kemanane mudo. Akhirnya dikembalikan dengan sebutan nama Papua. Nah, ini berangkat dari mana? Berangkat dari ilmu. Maka yang paling penting sering saya sampaikan di mana-mana. Sing sekolah itu apapun jurusanmu, apapun yang kamu sukai, bu geografi, bu fisika, bu kimia, bu matematika, bu bahasa Inggris, ya monggo ditemeni. Kalau memang membidangi dalam bidang agama, yo sing temenan, lek seneng umum yo sing temenan ben jelas. Ilmu agama ndak jelas, ilmu umum yo ndak jelas. Ya, ibaratnya panganan entah mateng dipangan gak enak, diguak kok eman, akhirnya tidak jelas. Nah, mohon maaf, sing gak jelas ini kalau sing biasa ngerupeti. Ya, sing gak jelas ini sing biasa ngerupeti, nyerimpeti. Maka itu kembali kita, kalau memang punya harapan, punya cita-cita, dan harus kita punya cita-cita yang tinggi. Ojo opo jari besok, enggak. Kalau dalam kitab Nasoihul Ibad itu di salah satu di sana ada makalah menyatakan apa? At-tadbir nisful ma'isyah. At-tadbir pakai dal bukan kaf, bukan takbir. At-tadbir, pengaturan perencanaan itu setengah dari manusia. Artinya apa? Baik manusia secara individu ataupun kolektif, semuanya berawal dari ilmu ditunjang dengan perencanaan yang baik. Saya di sekolah ini gitu yo cita-cita, ojo sapa jare. Aku sok kepingin tadi gini, aku sok kepingin ini. Mbah Hasyim Asy'ari. Kelahirannya tahun piro iku ya? Karo Mbah Dewi ora roh. Mbah Hasyim Asy'ari itu tahun berapa kelahirannya? Wis usiane. Enggak roh kan? Beliau Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu usianya 76 tahun, lahir pada tahun 1871, wafatnya pada tahun 1947. Usia 14 tahun sudah melalang buana mondok ning Titi. Ya, melalang buana menondok ning Titi mulai saka ning Langitan, nang Kremak, Siwalan Panji, Sidoarjo. Ya, sampai akhirnya terus mondok nang Mekah. Di sana ketemu guru tunggal Podo Jawa nih, Mbah Yai Mahfud Termas, juga Mbah Yai siapa yang dari Sumatera, dari Minangkabau, Syekh Khotib. Sebetulnya Syekh Khotib itu bukan nama, itu julukan. Namanya adalah Ahmad. Ya, namanya adalah Ahmad.
Syekh Khotib itu julukannya karena beliau pinter pidato. Akhirnya dijuluki Al-Khatib. Nah, Mbah Hashim sama Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sama-sama meguru di Mekah sana. Iku nenggone Mbah Yai Khatib Al-Minangkabawi, Minangkabau. Cuman kalau Mbah Hashim ini lebih condong pemikirannya nenggone Mbah Yai Mahfud Termas. Mbah Yai Mahfud itu orang Pacitan, tapi akhirnya menjadi imam besar, menjadi mufti di Masjidil Haram. Sebelum aslinya adalah ilmu hadis. Itu Mbah Yai Mahfud. Kemarin sebagian sudah pernah saya ajak ke Termas. Kita sowan kepada saudaranya Mbah Mahfud, yaitu Abdul Razak yang makomnya di bukit itu. Ya. Kalau Mbah Syekh Khotib ini pemikirannya lebih condong nenggone pemikiran Muhammad Abduh. Dan ini Mbah Yai sinten Ahmad Dahlan iki luwih condong. Tapi lek Mbah Hasim iki luwih condong nenggone Mbah Mahfud, sehingga pulang ke Indonesia pemikirannya juga beda. Ya, karena memang ngajinya nang kono gurune sing dicondongi Mbah Hasim itu adalah Mbah Yai Mahfud Termas. Awal-awal Mbah Yai Mahfud menjadi tokoh di Arab Saudi sana di Masjidil Haram, lucu ceritanya. Kok enek wong ndek ireng no kene dadi tokoh iki temen apa ora? Wong Jawa kan ndek-ndek. Ya. Wong Jawa iku ndek siji karo wong Arab. Nih. Akhirnya dites ilmune. Dites ilmune iki temen apa ora? Menguasai temen apa ora ilmune? Akhirnya dites. Tesnya piye? Kon ngapalin Quran. Habis sholat maghrib di Masjidil Haram, habis jamaah, sing ngetes iku lho ngene. Mbah Yai Mahfud depannya dukule tempuk, bathuke tempuk, wong loro ditutupi serban. Disuruh ngatamne Al-Qur'an. Mbah Yai Mahfud. Mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Belum Isya sudah khotam. Belum Isya sudah khotam, baru percaya. Oh, pantas aja nih. Jadi tokoh menjadi tokoh di sana, menjadi rijal di sana. Nah, kembali apa? Berangkat dari ilmu. Mungkin kalau kita membaca itu terlalu tinggi, tapi paling tidak dia nyemangati awal diri. Yang prinsip apa adalah pelaksanaan. Sing sekolah sing teman. Kalau memang merasa cocok, no, aku kok seneng matematika, yuk mesti geluti saya menang. Anak saya yang pertama itu karepku ngono tak arahnya nang gone agama nang pondok. Gak patah nyantol. Jalur nang bidang umum, ya wis monggo. Jenenge jalur nang bidang umum. Kuliah dadana malah juga jurusan manajemen keselamatan transportasi. Ya wis karepe ngono wis monggo. Tapi karuan lek juga umum total sing temenan. Lek nang agama sing temenan. Ya. Ojo setengah supaya apa nanti? Itu jelas. Tapi yang tidak boleh ditinggalkan masalah prinsip akidah ini, apapun posisinya tetap harus menjadi pegangan utama. Sering yang sudah tidak di Megaluh, sing wis ndak ngaji lek mulih tak celuk. Piye kuliah nang Jogja, piye kuliah nang Jakarta. Ya. Terus saya panggil. Enek sing mau Bekasi, enek sing mau Malang. Nah, itu dalam rangka apa? Karena kita sama-sama merasa punya tanggung jawab, ikatan emosional, merasa melo ngopeni. Nah, mudah-mudahan dengan acara ini dan kita sadari sebagai syubbanul yaum, pemuda saat ini
iso ke depan lek ora iso dadi tokoh sing dhuwur iso sak-ndake nang galuh ae lah. Dadi sing nang megaluh. Artinya apa? Iso besok pada akhirnya nanti bisa mewarnai di lingkungannya masing-masing dengan arah yang jelas dan benar. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, hadirin, adik-adik yang saya hormati dan saya cintai. Jadi yang prinsip sering saya sampaikan adalah masalah ilmu. Orang-orang yang menjadi tokoh itu karena keilmuannya. Banyak orang menjadi tokoh karena sisi yang lain, tapi tidak seperti karena ilmunya. Maka itu kembali tetap kita semangat ilmu niki sing tenanan. Sekadung tuwek-tuwek ngene iki isane yo mek ketun tok. Ya, isane mek ketun tok. Sing wis omah-omah sing wis tuwek ngene iki wis ora kena dibaleni maneh arepe piye. Maka pengalaman yang dialami, yang dirasakan ini kita sampaikan kepada generasi yang di bawah. Sing cik sekolah, wong tuane sing ngragati, kesempatan masih ada, waktu tenaga sing kuat. Iki dimanfaatne sing tenan. Mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beri ilmu yang manfaat, barokah, yang bisa mengantarkan pribadi, keluarga, dan lingkungan masyarakatnya untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai barokah, menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya sedikit saja saya sampaikan. Kompetasi kurang didawahnya mana? Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah dirintis oleh Ansor PAC Kecamatan Megaluh didukung oleh semua ranting-ranting ini diberi kemudahan oleh Allah, diberi selalu semangat, kita tidak pantang mundur. Monggo bareng-bareng sama yang dirasakan oleh Mas Muzainal tidak jauh beda yang dirasakan oleh Ketua MBC, kira-kira ya ngono ae. Ya mlaku bareng-bareng, yang prinsip ayo ngopeni ranting. Yang prinsip ayo ngopeni ranting, piye carane ranting ben urip. Itu yang menjadi program utama, sehingga nanti lek rantinge urip insyaallah programnya PAC, programnya MWC itu nanti dukungannya kuat. Tapi lek rantinge ku mlempem yo abot, ibaratnya mlaku dhewe gawe nek sing ngewangi. Nggih, itu saja, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa anta muhdiya duyunana wa tusliha ahwalana wa tuballigh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ansurna ala aduwina aduwik wa hdina bihimayatik wa qawwi lana biridhaka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran daiman walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kepada Panjenenganipun Ustaz Sahroni disampaikan banyak terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita simak bersama Wahyu Hasanah yang disampaikan oleh beliau. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Dan dengan dibacakannya doa maka selesai pula serangkaian acara pada malam hari ini. Dan saya selaku sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat serta bapak-bapak sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yakni ramah tamah, monggo disekecakan. Terima kasih.